Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Naila. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini kita teruskan, jangan lupa catat apa saja yang menurut kalian penting ya. Nah, akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada riya dan nifak. Riya secara bahasa yaitu memiliki arti memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang ataupun perbuatan dengan harapan mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, jika kita melakukan suatu hal atau perbuatan baik dengan maksud ingin dilihat oleh orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu dapat kita sebut sebagai sifat riya ya. Sifat riya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riya jali dan riya khofi. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain agar mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan riya khofi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Nah, perbedaan riya jali dan riya khofi ini terletak pada yang riya jali tadi secara terang-terangan dan riya khofi itu tidak secara terang-terangan, namun tujuannya sama, yaitu hanya karena ingin dilihat atau dihormati oleh orang lain. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari sifat riya. Yang pertama yaitu menghapus pahala amal baik. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tidak berpahala. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa besar karena riya sendiri yaitu termasuk syirik kecil. Yang ketiga yaitu tidak selamat dari kekafiran karena sikap riya itu dekat sekali dengan sikap orang kafir. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat riya. Yang pertama yaitu melatih diri beramal secara ikhlas. Artinya ketika kita beramal, kita tidak boleh memiliki pikiran agar dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu berusaha menyembunyikan atau merahasiakan ibadah kita. Artinya ketika kita beribadah, percayalah bahwa Allah selalu melihat ibadah kita. Yang ketiga yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji atau menghargai amal kita. Percayalah bahwa kita melakukan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu nifak. Apa sih nifak itu? Nah, secara bahasa, nifak itu memiliki arti bermuka dua atau pura-pura. Sebenarnya secara bahasa nifak itu banyak sekali artinya. Ada yang mengartikan lubang tikus, ada yang mengartikan lubang yang tersembunyi dan lain sebagainya. Namun yang lebih dekat itu yaitu bermuka dua atau berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, nifak memiliki arti sikap yang tidak menentu atau tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang seperti ini cenderung melakukan kebohongan. Seperti contoh, si A mengucapkan suatu hal namun dia tidak melakukannya. Nah, orang yang demikian dapat kita sebut memiliki sifat nifak. Selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nah, jadi nifak terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu nifak i'tiqadi, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya itu mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka juga melakukan sholat, bersedekah, beramal soleh, namun tidak ada keimanan dalam hatinya. Artinya perbuatan yang mereka lakukan itu semata-mata hanya karena ingin dilihat oleh orang lain bahwa dirinya itu beriman kepada Allah, namun sebenarnya dalam hatinya itu tidak.
Yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Seperti contoh ketika ada seseorang yang mengingkari kebenaran ajaran Rasulullah. Nah, namun dia mengingkarinya dengan perbuatan seperti tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak melakukan amal soleh. Selanjutnya yaitu perbedaan nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi mengingkari Allah namun masih melakukan sholat, zakat, dan lain-lainnya. Mereka hanya mengingkarinya dalam hati namun ingin terlihat seperti mempercayai atau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nifak amali mengingkari Allah namun tidak melakukan sholat, zakat, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata selalu berdusta. Yang kedua, apabila berjanji tidak ditepati. Dan yang ketiga, apabila dipercaya mengkhianati. Nah, berikut adalah tanda-tanda jika orang itu memiliki sifat yang munafik. Nah, yang terakhir adalah cara menghindari perbuatan nifak. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa nifak adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang kedua, menyadari bahwa nifak dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga yaitu mengetahui bahwa nifak adalah perbuatan yang munafik. Sudah dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang keempat yaitu menyadari bahwa dengan adanya kejujuran dapat menenteramkan hati kita. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan, menghibur, dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa belajar dan selalu menjaga kesehatan ya. Baik, untuk hari ini sampai sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.